Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansia Kewarongan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi pada LPTK Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi hereditas pada manusia, khususnya penyakit menurun pada manusia, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan ini kartu peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Silakan duduk. Untuk memperlancarkan proses pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu perwakilan kelas untuk memandu kita di dalam doa. Kesempatan Ibu berikan. Siap kami berdoa untuk pelajaran selain kita masing-masing. Menjadikan saya berdoa menurut ajaran agama yang saya jaga. Dalam nama Tuhan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa kami menyembah serta dalam nama Tuhan kami selama berjalan. Semoga jalan yang kami tempuh ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Kami mengucapkan Tuhan yang puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kehadiran Agustina Eroilin Hadir Bu. Jessica Uka Hadir Bu. Jamalia Genu Christian Hadir Bu. Maria Gregoriana Hadir Ibu. Mutiara Sarirongan Hadir Ibu. Nur Adila Hadir Ibu. Nur Ijati Hadir Bu. Petronella Ero Petrus Diangrelama Hadir Bu. Siti Nurhaliza Yuliana Bunga Biko Justina Tuto Zuri Rawati Zaidadai. Oke, adik-adik saya coba perhatikan di slide. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada pertanyaan relatif. Penyakit apa saja yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Apakah semua penyakit pada manusia dapat diturunkan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Albino. Ada yang lain? Brachydaphili. Hemofilia. Ada lagi yang bisa menyebut? Ada warnanya. Nelly. Anodontia. Kurang satu. Buta warna. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari adik-adik. Di sini Ibu akan menyempurnakan jawaban daripada adik-adik. Yang pertama, penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua ke generasi berikutnya. Kalau tidak diturunkan ke anak, maka generasi yang berikutnya adalah dia punya cucu. Hanya ada 2 poin. Poin yang pertama, penyakit atau cacat menurun kromosom autosom atau kromosom tubuh. Yang kedua adalah gonosom atau kromosom seks.
ulangi lagi. Penyakit yang bisa diturunkan dari induk ke generasi berikutnya adalah 2 poin. Yang pertama, penyakit atau cacat menurun yang terpaut kromosom autosom atau kromosom utuh. Contoh Brachydactyly. Kemudian penyakit atau cacat menurun yang terpaut kromosom gonosom atau kromosom yang berkaitan dengan kita punya sel rahim. Itu ada 3. Hemofilia, Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan berikut. Apakah semua penyakit pada manusia dapat diturunkan? Tidak. Jelas. Jawabannya adalah tidak. Coba adik-adik, siapa yang bisa menyebutkan salah satu penyakit pada manusia yang tidak bisa diturunkan dari induk ke generasi berikutnya? Batu ginjal. Batu ginjal. Apalagi? Pilih. Contoh sederhananya, jangan ambil yang terlalu jauh. Pilih. Itu juga tidak termasuk penyakit menurun yang diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Pilih ini bisa menimpa siapa saja, dia tidak memandang siapapun. Sudah? Oke. Yang berikut, Ibu akan menyampaikan sedikit manfaat mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui kira-kira jenis penyakit apa saja yang bisa diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Karena jelas di sini bahwa tidak semua jenis penyakit itu bisa diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Bisa ya? Sampai di sini bisa ikuti? Bisa. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan pada gambar dari penyakit menurun peserta didik dapat menganalisis secara berkelompok tentang penyakit menurun hemofilia, albino, buta warna, anodontia sebagai penyakit menurun pada manusia dengan teliti. Yang berikutnya, setelah pengamatan pada gambar, peserta didik dapat menyimpulkan penyakit menurun pada manusia dengan benar dan komunikatif. Apa yang unik dari gambar itu? Warna kuning. Ibu ulangi. Apa yang unik dari gambar ini? Warna kuning. Yang lebih unik ya? Ibu meminta agar adik-adik sekalian bisa mengamati gambar yang Ibu tampilkan pada slide. Ya, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah bisa dilihat? Bisa. Sudah bisa diamati? Bisa, Ibu. Kira-kira menurut pandangan kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus albino pada kaum negro? Coba Ija, silakan. Perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang beras negro dengan salah satu perempuan yang berpenyakit negro. Tepuk tangan dulu. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus albino pada ras negro? Hanya satu saja dia punya alasan seperti yang disampaikan oleh Ija. Ibu mengulangi. Alasannya adalah orang tuanya. Orang tua dari gambar ini, orang tua dari anak yang terlihat pada gambar ini, salah satu orang tuanya, kemungkinan satunya misalnya ayahnya itu negro, ibunya albino. Ketika mereka melakukan pertemuan sel kelamin, maka tidak semua garis keturunannya atau tidak semua anaknya itu warna kulitnya menyerupai ayahnya. Dalam hal ini warna
albino, besar kemungkinan ada 2 warna kulit yang nampak pada keturunan mereka. Bisa? Bisa, Bu. Benar tidak? Benar. Ibu boleh menikah. Menikah dengan tiang yang putihnya seperti maka anak ibu yang sulung, Nelly, bisa saja negro, warna kulitnya seperti itu. Bisa saja kuning yang menyerupai ayam. Seperti begitu contoh sederhananya. Kemudian yang berikut, apa yang menyebabkan warna kulit dan rambut menjadi albino? Apa yang menyebabkan warna kulit dan rambut menjadi albino? Ada yang tahu? Dari bagian sini. Kira-kira tubuhnya itu tidak bisa memproduksi apa sehingga nampak pada warna kulit dan warna rambutnya seperti seorang albino. Ada yang tahu tidak? Coba mikir lagi. Yang menyebabkan warna kulit dan rambut menjadi albino yaitu seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin. Benar tidak? Apa yang menyebabkan warna kulit dan rambut menjadi albino? Hal ini dipicu dari tubuh seseorang yang dimana tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi atau mensintesis Pigmen. Selain warna kulit dan warna rambutnya putih, dia juga terlihat seperti bule atau tulis. Kalau saya jalan dengan seorang albino, bisa saja mereka memprediksi bahwa dia pemandu turis. Padahal saya jalan tidak. Bukan saya pemandunya, tetapi saya adalah teman daripada albino. Teman daripada albino. Bisa saja. Kalau saya jalan dengan saya punya adik misalnya albino, Uki, Wulandoni, Labara atau Kera, itu mereka tidak salah prediksi. Tapi kalau orang dari gunung sana, mereka bisa saja mereka menerjemahkan bahwa ibu SMA 1 Wulandoni dia bisa memandu turis. Padahal bukan turis ya, ibu pandu. Ibu berjalan dengan ibu punya adik. Bisa? Bisa, Ibu. Boleh kembali ke tempat duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bagikan. Silakan. Sudah semuanya kembali ke tempat duduk di dalam kelompok yang Ibu sudah bagikan? Ya, Bu. Di sini Ibu akan membagikan RKPD dengan tujuan adik-adik bisa mengamati dan juga bisa menyelesaikan RKPD-nya. Bisa semua ya? Bisa, Ibu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Semua kelompok sudah mendapatkan RKPD-nya? Di situ setelah kalian sudah mendapatkan RKPD, di situ di bagian setelah bagian depan Ibu sudah mencantumkan tujuan yang boleh kita tuntaskan pada hari ini dan juga yang paling utama adalah petunjuk penggunaan RKPD. Silakan ikuti petunjuknya. Isi identitasmu, lalu kemudian halaman berikutnya dan seterusnya. Silakan. Nama
teliti. Carilah berbagai informasi yang relevan dengan hereditas pada manusia secara daring. Karena ibu sudah mengizinkan adik-adik membawa handphone, boleh menggunakan handphone untuk mengakses dan mencari tahu tentang pertanyaan yang berada di dalam LKPD. Silakan.
salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Materi mengenai penyakit menurun pada manusia. Pertama, di bagian A mengenai orientasi peserta didik terhadap masalah. Pertanyaannya, kemukakanlah pandanganmu mengenai keterkaitan gambar berikut dengan hereditas pada manusia. Menurut pandangan kami, menghidup ke generasi keturunannya melalui perantara genetik. Dalam konteks ini, hereditas tidak hanya mencakup penurunan karakteristik perilaku manusia, tetapi lebih berfokus pada transfer bentuk atau struktur tubuh dari suatu makhluk hidup ke yang presentasi dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman yang sudah memaparkan materi. Pada kesempatan ini saya akan membuka satu sesi tanya jawab dengan 2 penanya. Kepada teman-teman saya persilakan. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi. Saya perwakilan dari ingin bertanya, mengapa pada saat seorang terkena saya dan pisau, darahnya terus keluar tanpa henti? Yang kedua, Jessica. Saya persilakan. Saya Persilakan. dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Inosensia Jessica, perwakilan dari kelompok 2. Ini saya ingin bertanya, apa yang terjadi pada seseorang mengandaikan dia tidak bisa memproduksi pigmen melanin? Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Bolin. Mengapa pada saat seseorang terkena sayatan pisau darahnya terus keluar tanpa henti? Jawabannya, karena pada tubuh orang tersebut tidak memiliki zat penggumpal atau aglutinasi, sehingga ketika mengalami luka, darahnya tidak berhenti. Hal ini bisa berdampak pada kematian seandainya tidak cepat ditangani. Kondisi ini disebut penyakit menurun, yaitu hemofilia. Yang jawaban dari saya, apakah sudah bisa memenuhi pertanyaan Anda? Terima kasih, Kuring. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Di sini Ibu kembali sekali lagi apa yang dipaparkan oleh teman kalian Ijati terkait tentang terkait tentang persilangan pada peserta silsilah keluarga penderita hemofilia. Sudah jelas terlihat di papan di sini dia sudah jelas terlihat di papannya sudah. Jadi yang ini kita bisa melihat keterangannya di bawah. Ini disebut penderita atau pembawa sifat hemofilia. Di sini penderita hemofilia menikah dengan laki-laki. Setelah mereka melakukan pertemuan silaturahmi, mereka mendapatkan 4 keturunan. Di mana dari 4 keturunan itu ada 2 anak perempuan normal, 1 laki-laki normal, dan 1 lagi laki-laki menderita hemofilia. Kemudian pada persilangan kedua, di mana ayah penderita hemofilia menikah dengan ibu normal. Diulangi, laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Kira-kira seperti apa keturunan yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut? Ini kita turunkan. Di sini perempuan karier hemofilia atau perempuan pembawa sifat hemofilia
dengan memiliki genotip X besar X kecil menikah dengan laki-laki normal dengan genotip X besar Y. Genotip dari perempuan karier adalah X besar dan X kecil. Kemudian genotip untuk laki-laki normal adalah X besar dan Y besar. Anaknya jelas ya? Ibu lebih fokus ke P2. Kenapa? Karena ini yang berkaitan dengan anak. Di mana pada perkawinan yang kedua, ayah penderita hemofilia dan ibu mantel kelamin. Kira-kira seperti apa anak yang akan mereka lahirkan? Ini sudah keempat anak buah dari perkawinan ibu hemofilia, buah dari hasil perkawinan ayah hemofilia dengan ibu normal, di mana dia menghasilkan 4 orang anak dengan 2 orang anak yang memiliki genotip karir hemofilia. Buahnya kalau karir maka otomatis itu perempuan. Kemudian 2-nya yang tersisa itu adalah laki-laki. Sehingga merujuk kalau merujuk pada pertanyaan, kemungkinan berapa persen anak yang penderita atau pembawa sifat hemofilia? Nah, ini ada 2 anak. Nah, ini loh, 2 individu yang dimana mereka membawa penderita karir hemofilia per 4. 4-nya ini dari mana? 4 ini juga kita akhir pada rasio F2 adalah 55%. Sampai di sini. Dengan atau ada yang punya pertanyaan? Dikit. Poin yang ditanyakan oleh ini. Coba ulangi Gorlis. Mengapa pada saat seseorang terkena sayatan pingsan darahnya terus keluar tanpa? Siapa yang sudah pernah mengalami hal ini? Tidak. Kalau terkena sayatan pasti kita semua. Tetapi untuk mau menuju ke di mana darahnya keluar terus tanpa mengalami pemberhentian. Di sini di kalangan masyarakat Londoni itu sejauh ini ibu belum pernah mengalami. Kenapa? Sehingga ketika dia sudah terkena sayatan pisau, darahnya meretes terus tanpa kunjung berhenti. Itu dipicu karena tubuhnya tidak memiliki zat pembekuan darah atau dia tidak memiliki aglutinasi. Kalau hal ini kita biarkan berlama berimbas pada apa? Penyakit menurun hemofilia. Tanya tentang hemofilia? Tentang albino? Tidak. Pas ya? Ibu meminta 1 orang untuk bisa menyampaikan kesimpulan serta refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kepada yang bersedia, Ibu berikan kesempatan. Ya, silakan. Hadir. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siap. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pertemuan kita hari ini adalah 1. Penyakit genetik merupakan penyakit yang diwarisi keturunannya. Yang kedua, penyakit menurun pada manusia dibagi menjadi 2, yakni penyakit menurun yang berupa kromosom autosom atau kromosom tubuh. Contohnya albino dan brachydactyly. Yang kedua, penyakit menurun yang terpaut kromosom gonosom atau kromosom seks. Contohnya
hemofilia, buta warna, dan anodontia. Demikian kesimpulan dan prediksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Astin yang dengan sudi sudah memberikan kesimpulan dan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. LKPD-nya boleh dikumpulkan kembali sehingga Ibu bisa melakukan penilaian, pemeriksaan dan penilaian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bawa HP semua? Bawa, Bu. Boleh dipegang. Sudah? Relax? Oke. Ibu sudah membagikan link Google Form ke adik-adik sekalian. Saatnya adik-adik membuka dan bisa mengerjakan membuka dan mengerjakan post test yang ada pada Google Form. Silakan. Boleh ditulis di kertas. Terus, boleh nggak dibuatin? Baik. Ini sudah. Ini satu kali darah dan pulang semua singkat. Perhatiannya, apakah adik-adik sudah menyelesaikan post test yang ada di Google Form? Sudah, Ibu. Kalau sudah, silakan kirim kembali ke nomor WA-nya Ibu. Iya, Ibu. Sudah? Sudah, Ija? Sudah, Ibu. Baik. Dengan kalian mengirim kembali jawaban post test ke grup WA kelas kita, maka berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi yang sama. Kembali kita mengucapkan syukur. Ibu meminta salah satu orang bisa memandu kita doa penutup. Kesempatan Ibu berikan.
Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan.